Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, para Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat penyejuk jiwa, yang 2 kali pertemuan kita libur. Ada tugas ke Kalimantan Selatan dalam event Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. 2 Senin yang lalu kita libur, dan hari ini kita masuk udan deres, tepak pokoknya, sehingga jamaahnya ini banyak, tapi bukan dari golongan manusia, yang banyak dari golongan jin dan malaikat. Manusianya hanya beberapa ini. Mari kita awali pengajian ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita barokah ilmu, barokah majalisus sholih, sehingga nanti kita bisa istiqomah untuk mengamalkan ilmu ini sampai nanti kita menghadap kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal ishrun. Adapun pelajaran dan nasihat yang ke-27. Nasihat ini adalah bagi orang yang senang menyibukkan diri dengan dunia. Jadi ada kerugian bagi siapapun yang sibuk dengan dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tarkud dunya amarru minas sibri wa ashaddu min hatmis suyufi fi sabilillah wa la yatsrukha ahadun illa a'tahu Allahu misla ma yu'ti syuhada wa tarkuha killatul akli wasyabai wa bughdus sana'i minan nas fa innahu man ahabba sana minan nas ahabbad dunya wa na'imaha wa man sarrahun na'imu kullun na'im falyad'ud dunya was sana'a minan nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang urusan dunia ini. Tarkud dunia, meninggalkan urusan dunia. Memang banyak ulama ini memberikan keterangan tentang bagaimana meninggalkan urusan dunia. Dulu pernah disampaikan, Rasulullah pernah bersabda bahwa carilah dunia sesuai dengan kebutuhan.
Kalau sudah kebutuhannya tercukupi ya wis. Kalau kebutuhannya tercukupi ternyata kok masih digerocok sama Allah dengan harta, itu sudah bonusnya. Karena ada sebagian orang itu kelihatannya enggak mencari dunia tapi mendapatkan dunia. Ada yang kelihatannya mencari dunia tidak mendapatkan dunia, ada yang kelihatannya tidak mencari dunia mendapatkan dunia. Enten sing sawangane gak nyambut gawe nyekel duit. Enten sing sawangane nyambut gawe koyok yo utange akeh. Termasuk sing mesem niki. Makanya yang kita cari ini adalah yang kita butuhkan. Mari ya mari wis. Lah yang ada kan tidak. Kadang menungso niku nek wis oleh nu kepingin maneh. Oleh kepingin maneh. Dadi kan entek ya, Pak. Terus gak mari-mari. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lerennya itu, berhentinya itu kalau dia mati. Itu sifatnya dunia, memang enak kalau dikejar Bapak Ibu. Jadi orang itu semestinya kalau makan satu piring cukup ya sudah selesai. Kalau ke Masjid Al-Akbar ini butuh sepeda motor terus diberi sepeda motor ya sudah selesai. Nah kan tidak, kadang kita ini sudah satu piring kepingin dua piring, dua piring kepingin tiga piring. Katanya Allah dalam Al-Quran, sekiranya Allah memberikan emas sebanyak gunung di atas bumi ini, tidak akan memuaskan syahwat dunianya bagi manusia terus menerus. Duwe bojo wis ayu sempurna, sik ketok wedok liyane sik kepingin. Kula nyritakno ngendi iki mboten critakno sampean, Pak, nyritakno wong mriko lho, wong seberang mriko lho. Dene sampean krasa ya alhamdulillah. Jare wong Jawa kemerungsung. Tarkud dunia, meninggalkan dunia, meninggalkan urusan dunia. Amarru minas sibri, rasanya lebih pahit dari brotowali. Pernah tahu brotowali? Panganan sing paling pahit sak donya niki, Pak. Meninggalkan dunia itu lebih pahit dari makan brotowali itu. Ini kan gambaran betapa beratnya meninggalkan dunia. Dulu saya sampaikan dalam majelis ini juga, Bapak Ibu, terapinya apa? Terapinya apa untuk bisa meninggalkan dunia? Tidak bisa Pak, simsalabim mboten saged, harus ada proses. Dan proses untuk tarkud dunia itu dua. Satu, puasa. Dua, bangun malam. Itu terapinya. Ada banyak terapi, tapi terapi yang paling bagus itu dua. Puasa, bangun malam. Bangun malam maksudnya ya sholat Pak, ibadah. Nggak tangi turu, dalu ngoyo tok turu maneh. Meninggalkan dunia itu lebih pahit rasanya daripada pahitnya brotowali. Wa asyaddu min hatmis suyuf, dan lebih menyakitkan daripada sabetan pedang. Jadi meninggalkan dunia itu sakit Pak, gak enak kabehane nih. Wong donya niku enak kok ditinggal. Digambarkan oleh Rasulullah lebih pahit dari brotowali, lebih menyakitkan daripada sabetan pedang. Saya pun nanti disabet kali pedang. Wis gak usah sabetan pedang, kebentuk tembok ae lho ndasi keleloro wisan Pak. Itulah kondisi orang yang meninggalkan dunia. Wala yatsrukha ahadun, dan tidaklah seseorang yang menjauhi dunia illa a'tahullahu mislama yu'tis syuhada, kecuali Allah akan memberikan kepadanya sesuatu anugerah yang pernah diberikan kepada orang-orang yang mati syahid.
Jadi kalau menurut saya terjemahan meninggalkan dunia itu mboten kok gak nyambut gawe, Pak. Kita punya anak istri kok gak kerja, tetap kerja. Tapi sebatas mencukupi, wae sholat ya sholat. Ada kewajiban ya kita, kewajiban. Wae sedekah zakat ya. Kan ada orang itu yang Masya Allah wis nyambut gawe luar biasa, wis gak kenal waktu, sholatnya hilang. Wis gak ngurus keluarga, gak ngurus wong tua, gak ngurus keluar, macam-macam. Jadi maksudnya meninggalkan dunia itu memanage hidupnya untuk hidup seimbang antara dunia dan urusan akhirat. Dan itu berat sekali Bapak Ibu, berat sekali. Sekarang bagaimana terapinya? Kata Rasulullah, watarkuha. Caranya untuk meninggalkan dan menjauhi dunia, yang pertama adalah qillatul akli, sedikit makan. Ini terapi yang pertama. Ya saya katakan tadi apa? Puasa. Jadi puasa itu cara efektif yang pertama untuk terapi supaya meninggalkan dunia. Karena kenikmatan itu memang pada ada makanan loh Pak. Betul. Saya ini termasuk yang pernah dan sering merasakan diajak orang makan enak. Sekedar informasi saja Pak ya. Niki mboten kok iming-iming sampean mboten. Kula wingi teng Kalimantan dijak wong kanca jamaah mangan lobster. Ya, udang yang besar itu Pak, sing supite sik kungkung ngeten iki. Itu saya lihat bandrolnya itu enggak tahu itu berapa kilo satu itu. 5 juta. Iwak siji 5 juta. Terus yang ngajak itu bilang, ini khusus Ustadz Muzaki ya. Kami sudah pesan sendiri. Jadi kalau dikai iwak satunya itu 5 juta. Durung mangan itu sanggup lagi itu sandi. Ya apa rasane 5 juta iki. Mungkin mangan ayam geprek ngono wis rasane gak eling sembarang kali radakno. Ya Allah Bapak Ibu. Mungkin dia tujuannya memuliakan saya. Dia itu dibakar Pak ya, dibakar terus dikai bumbu Masya Allah, ditutul-tutul no Masya Allah, kata terus nongko sampean kepingin. Apa ini yang disebut dunia itu Pak? Padahal di sana-sana itu ada orang itu yang butuh dengan uang itu, yang tidak bisa makan macam-macam. Itu saya foto, saya video, saya kirim istri saya, tolong bungkus nopo. Gak iso iki. Nek dibungkus gak enak rasanya jarene. Luar biasa. Tahu kepiting Bapak Ibu? Kepiting soka itu, Masya Allah. Wis kata ceritaan kok sampean kepingin. Dan ini dunia Pak, dunia. Padahal rasanya ya di sini tok lho. Street melburene ya wis padha ae. Metu ya padha ae ngono iku rasane. Ya Allah. Ujian dunia itu luar biasa. Makanya terapi pertama adalah sedikit makan. Wasyabai, dan meninggalkan kenyang. Kalau makan dihindari kenyang. Ini pas dengan anjuran Nabi, makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Niki lah kalau kita telaah ya rada gak masuk akal, mosok durung warak wis mandek dhisik. Karena yang bikin kita lalai dalam kehidupan itu ya waraknya itu, Pak. Lagi ini kan mboten saged Pak nek gak warak gak iso mandek mriki niki. Napa malih kok segone panas, sambele pedes. Ana kerupuke. Mangane udan-udanan kaya ngeten. Waduh dodo wis. Sok kemeringat deromos ngoten niku. Umbel ambek keringet dadi siji. Ya Allah. Kira-kira seperti itu kondisi apa, ingat Allah apa ndak ya? Warek, mangan enak, glegeken. Susah Pak ingat Allah kalau sudah begitu. Dan saya jamin kalau panjenengan makan model seperti ini, kenyang, dengan menu yang enak, kemudian tidur Pak, saya jamin tidak mungkin cuma sholat tahajud itu. Berat Pak, mau bangun tahajud itu berat.
Ngapunten kula piyambak niku kalau meniatkan untuk sholat tahajud itu setelah maghrib tidak berani makan. Saya jamin kalau mau sholat tahajud jam 09.00 jam 10 sik mangan wareg, saya jamin tidak akan bangun. Bangun pun kesulitan, berat rasanya. Makanya ada seorang ulama mengatakan, bagaimana caranya kita ini bangun malam tanpa dengan alarm. Alarmnya itu otomatis. Caranya bagaimana? Caranya satu, sholat maghribnya harus berjamaah, sholat isya-nya harus berjamaah, dan tidak makan setelah sholat maghrib. Bangun sampean, masih ada alarm, gak apa-apa. Terus jangan lebih tidur dari jam 10 malam. Karena Rasulullah SAW dalam sejarahnya tidak pernah tidur larut malam. Kalau jamnya sekarang tidak lebih dari jam 10 malam. Saya gadek handphone, alarm itu mesti bangun Pak. Ya Allah saya pengen bangun jam 1, bangun nanti. Ya Allah pengen bangun jam 2, bangun. Jadi urusan besar seperti sholat tahajud itu harus diprogres. Harus ditoto, dimanage Pak. Kan ada begini orang itu tahajud, kan enggak tahajud Mas. Ini loh, pokoknya ini aku semangat ya tahajud, nih gak ya wis. Ya gak tahajud temenan. Tidak ada sebuah kebaikan yang besar kecuali harus diprogres, dimanage Pak. Zaman mau umroh harus ada manajemen umroh supaya maksimal umrohnya. Mau haji dimanage, mau sholat jamaah dimanage. Enggak asal-asalan. Termasuk mau qiyamul lail, mau bangun malam. Sedikit makan, menghindari kenyang. Yang ketiga, wa bughdus sana'i, membenci pujian. Gak senang dilem, tidak suka dipuji orang. Wah ini akhlak yang memang bertentangan dengan kebiasaan Bapak Ibu. Saya coba tanya ibu-ibu ini kalau dipuji senang apa enggak? Senang. Padahal orang itu kalau kepingin meninggalkan duniawi, itu harus benci dipuji orang. Jangan iling-iling Pak. Dipuji orang itu akan jelek, dipuji orang itu akan jelek. Terus ditanamkan begitu. Supaya kita ini tidak suka dipuji. Angel nggih Pak nggih. Wangel. Sing ngaji kadang-kadang ya gue iso ngelakoni. Apa meneh gak ngaji. Makanya agama ini mengatur dalam urusan pujian itu macam-macam. Satu, boleh memuji antara manusia kepada manusia itu hanya 3 orang. Satu, orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. 2, suami kepada istrinya dan sebaliknya. 3, guru kepada muridnya dan sebaliknya. Ini ikatan yang masih diperbolehkan untuk dipuji. Selebihnya tidak boleh. Nek padha koncone ngelem Pak, iku jelas ana karepe, iku jelas wis. Tidak ada orang memuji orang lain niatnya murni, tidak ada. Mesti ada udang di balik batu. Mas kon tambah suwe tambah ganteng Mas. Aku kurungu-kurungu usahamu kok lancar, bisnismu kok saiki maju Mas ya. Hebat temenan, top marko top pokoknya sampean. Mas, aku butuh duit Mas. Iku gawan punan, gawan iku wisan. Ya. Hati-hati Pak. Tapi kalau suami memuji istri ya berpahala. Istri muji suami berpahala. Orang tua memuji anak berpahala. Anak muji orang tua berpahala. Selebihnya itu nggak boleh. Pujian hanya milik Allah. Wong dipuji orang itu ada jelek, apalagi orang itu yang meminta dipuji. Napa enten wong niku seneng dipuji ngoten enten Pak? Hampir semua orang. Dipuji karena kayanya, dipuji karena fisiknya, dipuji karena pinternya. Apalagi? Dipuji karena status sosialnya. Anggite ngeten iki mboten rawan pujian ta Pak. Sing paling ngeco nggih sampean niku Pak. Lungguh ngrungokno ngaji,
Sholat dadi makmum, kan sing lem sampean, aman sampean. Kami ini enggak aman hidupnya. Jujur mawon. Ini enggak percaya monggo gantian sampean mriki kula mriku. Kadang ceramah niki Masya Allah ya Izwaki luar biasa ya, walim ya. Ngono ku setane bisiki, kono hebat panjenengan. Ngeten niki pun donya tok isine. Memang kadang-kadang hidup ini kan susah repot Pak. Repotnya begini, kita ini kepingin hidup itu enak, kepingin hidup itu mulia, padahal di tengah-tengah hidup enak dan hidup mulia itu rawan dengan pujian. Dan orang itu kalau yang sering dipuji, itu maka akan ada rasa cinta terhadap dunia. Saya nek dilem ngomong apa Pak? Nek dilem ngomong Pak, sampean nggo wanteng. Napa jawabane? Jelas. Ngoten. Katanya kalau kita dipuji itu harus menjawab seperti Nabi Sulaiman ketika dijawab. Nabi Sulaiman itu kan kaya, raja, nabi, punya kekuasaan segala macam, sering dipuji oleh rakyatnya, dipuji oleh anak buahnya. Beliau hanya mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Jadi sama dilem wong, sama jawab hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Wa bughdus sana'i minan nas. Tidak suka dipuji oleh manusia. Fa innahu, maka sesungguhnya man ahabbas sana'a minan nas, siapa yang mencintai pujian manusia, ahabbad dunya wa na'imaha, sesungguhnya dia telah mencintai dunia dan juga kenikmatan dunia. Wa man sarrahun na'im kullun na'im fal yada' dunya wassana minan nas. Barang siapa yang kepingin mendapatkan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sebenarnya, maka jauhilah dunia dan jauhilah pujian dari manusia. Saya kemarin ini kan ya dilematis Bapak Ibu. Jawa Timur ini meraih juara umum dalam Musabaqah Tilawatil Quran nasional. Hampir semua cabang itu memperoleh juara Pak. Dan nilainya telak sekali meninggalkan provinsi-provinsi lain. Termasuk provinsi daerah istimewa mana Jakarta. Termasuk tuan rumah Kalimantan Selatan sendiri. Anak-anak ya sewenang Pak, jingkrak-jingkrak. Euforia dan lain sebagainya. Dan saya sempat ngirim ke grup anak-anak itu, tolong bergembiralah tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena kenikmatan ini adalah kenikmatan dunia, ya biasa-biasa saja. Saya ajak mereka sujud syukur, saya ajak istighfar, karena biasanya kalau orang menang itu banyak sekali perilaku-perilaku yang buruk yang dilakukan, sombong dan lain sebagainya. Jadi ujian hidup itu kalau menang sombong, nek kalah nelongso. Padahal kalau orang itu hatinya beriman, antara kalah dan menang itu biasa. Oh dipuji-puji Pak, ini mengucapkan selamat, menteri ini mengucapkan selamat, Bu Gubernur mengucapkan selamat, wali kota mengucapkan selamat, oh semuanya selamat ya. Jawa Timur hebat, kuwabe ngomong koyo ngoten. Dan ini bagi kita ini fitnah yang terbesar dalam kehidupan. Dipuji atas prestasi kita ini. Jare wong Jawa napa Pak? Gedhe ndase. Mangkane sadurunge dipuji niku kupluke cukup, mari dielem, gak cukup kupluke Pak. Ternyata mekar ndase niku. Dan itulah penyebab kenapa kita tidak bisa makrifat kepada Allah, kebanyakan berpikir terhadap dunia. Mana kadang-kadang nek jenengan kepingin mikir jernih Bapak Ibu, enakan dadi wong biasa-biasa. Wis gak mikir apa-apa, salat. Nyambut gawe alhamdulillah saonoke,
cukup anak bojo, cukup mantun Pak. Wis gak usah macem-macem. Tapi kalau sudah diamanati seperti ini berat sekali. Berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan orang banyak, dan itu syarat dengan dunia. Rawahu Ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Dailami. Mangkanat niyatuhu al-akhirah, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, niat hidupnya karena akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan membuat baik semua urusannya. Ini rahasia nih. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan semua kebaikan pada dirinya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan menjadikan kekayaan pada hatinya. Orang itu merasa cukup, merasa kaya, merasa puas, yang pada akhirnya bisa bersyukur. Wa atathud dunya raghimatan, dan dunia akan datang kepadanya dengan mudah. Ya, Pak, apa tadi? Barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuannya, satu, apa tadi keutamaannya? Allah akan menjadikan semuanya baik. Rumah tangganya baik, anaknya baik, usahanya semuanya baik. Seolah-olah Allah itu yang noto, Pak. Tadi saya siang-siang itu diundang ke salah satu perusahaan yang ada di Buduran Sidoarjo sini untuk memberikan motivasi kepada karyawan. Terus saya sampaikan, kalau kalian kepingin untung, kepingin sukses, dunia akan datang sendiri, hati kalian akan puas dengan hasil kerja kalian, maka niatkan semua pekerjaan ini untuk akhirat kalian. Nanti akan ngikut, nanti biar Allah yang noto. Saya bercerita kepada mereka, kemarin waktu Ramadan saya diundang ke salah satu perusahaan di Pergudangan Margomulyo sana. Itu karyawannya ada 250. 80% dari karyawan itu lulusan S2. Kebanyakan S2 ITS dan UNER. Artinya ini perusahaan bonafit, Pak. Karyawannya 80% itu S2, lulusan S2 UNER dan ITS. Tapi setelah diselidiki, ternyata bosnya, ownernya ini lulusan SD. Coba, lulusan SD yang bisa membawai 250 karyawan yang lulusan perguruan tinggi bonafit S2. Lulus SD, merintah S2. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau, sang owner ini. Dan beliau menceritakan bagaimana seperti itu. Apa yang dia ceritakan? Saya sebenarnya masalah urusan nyambut gawe ini ke Ustadz tidak pernah ngoyo. Tapi saya diberikan kemampuan oleh Allah, gak kenean delok uang. Ono konco butuh kula bantu. Gak duwe duit kalau nggak ada kula utangi. Kalau ada yang perlu bantuan saya bantu, saya tolong. Hanya itu saja. Ternyata Allah yang noto pekerjaan saya sendiri ini. Itu loh. Saya tidak pernah terusik dengan apa yang saya lakukan dalam pekerjaan saya. Saya ini kuli dulu, Pak, kuli. Wes pokoknya aku nyambut gawe, sok nyukupi anak bojo, selesai. Selebihnya bantu orang, nyenangkan orang, meringankan beban orang. Dalam perjalanan ternyata tidak terasa, ditoto sama Allah. Saya dikasih rezeki ini, beli sampai sekarang ini. Katanya asetnya sekarang sudah hampir 1 triliun. Masya Allah, luar biasa. Asalnya kuli, lulusan SD. Karena dia baik sama orang, orientasi hidupnya akhirat, yang noto nyambut gawenya itu Allah. Yang noto dunianya itu Allah. Tapi kan kadang-kadang kita tidak, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini merasa seolah-olah sukses itu karena kita gitu loh.
Saya harus mengejar ini. Pakai apa? Pakai cara seperti ini. Pakai metode seperti ini. Koyok-koyok awak dhewe sing nata ngoten. Akhirnya dia terbebani dengan apa yang dia niatkan sendiri. Jadi maksud saya sudah biasa-biasa aja, Pak. Nanti biar Allah yang noto sendiri. Jadi orang itu kalau memperhatikan orang lain, Bapak Ibu, itu pasti hidupnya diperhatikan sama Allah. Dan niatnya tulus. Tidak karena dunia tapi karena akhirat. Itu apabila mereka niat hidupnya karena akhirat. Tapi Pak, wa man kanat niyyatuhud dunya, siapa orang yang orientasi hidupnya dunia tok, farraqallahu alaihi amroh, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Tambah ruwet urusannya, Pak. Diuber donya tambah ruwet donyane. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran ada di depan kedua matanya. Hati-hati. Tujuannya dunia enggak tercapai, tapi justru Allah mencerai beraikan, memporak-porandakan urusan dunianya dan menjadikan kerugian dan kefakiran itu ada di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas yang telah ditentukan. Barang ditoto kali Allah, lan apa bingung. Ini lagi ramai tak di grup anak-anak yang juara-juara kemarin. Ternyata dari beberapa cabang yang dilombakan itu hadiahnya beda-beda. Sama-sama juara satunya, ada yang hadiahnya sekian puluh juta, ada yang hadiahnya sekian juta. Tadi ada yang protes, loh kenapa sama-sama lomba kok kita ini hadiahnya kok sedikit. Terus ada kiai yang menjelaskan di sana, namanya Kiai Muzaki, Pak, yang ikut grup itu, bahwa kalian harus bersyukur dengan apa yang ada ini. Kalian mendapatkan anugerah juara, berapapun hadiahnya enggak penting. Karena hadiah itu bukan rizki, itu hanya apresiasi dunia. Kalau rizki itu enggak disangka-sangka, Pak. Rizki itu enggak dinyana-nyana. Jadi kalau panjenengan mengira rizki itu adalah bayaran atas pekerjaan kita, hadiah atas prestasi kita, kita salah. Makanya rizki yang paling sempit, rizkinya siapa? Semerap sama. Rizki yang paling sempit. Rizki yang paling sempit itu rizki yang sudah diketahui jumlahnya. Yo pegawai negeri, pegawai pabrik itu seru. Benulan oleh sakmi ini gue seru. Makanya saya siapkan. Kalau ada teman-teman pegawai negeri ASN dapat bayaran, itu bukan rizkinya. Oh ngetok wisan kok. Rizki itu di jalur yang lain. Mungkin dia punya bisnis lain, mungkin punya kegiatan lain di luar gitu. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, honor jadi imam Masjid Al-Akbar itu berapa? Ngono sampai ditakoni. Saya tidak pernah jumlahnya tahu dan tidak pernah mengambil itu. Tidak pernah tahu dan tidak pernah mengambil itu. Sampai detik ini saya tidak pernah tahu. Dan saya tidak mau cari tahu. Ada orang mengundang ceramah, Ustadz ini tarifnya berapa? Koyok bis kota jauh dekat 5.000. Enggak sudah. Saya mengundang-undang kalau sehat kalau teko. Saya menkaiyake alhamdulillah, titik innalillah. Nggih mboten Pak biasa mawon kula niki. Saya yakin bahwa Allah itu memberikan rizki dari pintu yang sangat banyak, keran yang sangat banyak. Kalau saya mengira bahwa rizki saya dari pekerjaan saya salah. Ini rizki Pak, tapi bagian kecil dari rizki. Makanya rizki yang paling sempit itu rizki yang sudah diketahui jumlahnya. Ya bayaran sampai niku.
Setiap bulan rezeki saya 5 juta Pak, ya sempit sampai. Rezeki Allah itu ya tidak tahu Pak, jumlahnya berapa. Makanya seperti cerita orang bikin masjid ya, yang kubahnya emas itu. Jadi rezekinya Allah Ta'ala yang mengatur. Waktu itu ada keluarga Sultan Brunei yang sakit. Cari dokter, obat nggak ada. Ada salah seorang pembantu dari Indonesia. Ini mungkin punya keahlian mijit. Kemudian ternyata dipijit oleh pembantu ini sembuh. Dan karena dia bernazar maka dia akan menghadiahkan tanah. Tidak menghadiahkan uang atau apapun, tanah sudah tak kasih tanah di sebelah sana. Ternyata tanah itu setelah diselidiki di dalamnya ada kandungan emasnya. Sekian hektar itu emas dok. Ya sudah, akhirnya dia menjadi kaya raya. Itulah caranya Allah untuk menjadikan orang miskin jadi kaya, itu mudah bagi Allah. Yang jadi kaya miskin lagi juga mudah. Yang miskin seterusnya istiqomah miskin ya gampang Allah ya. Jadi biasa-biasa aja Pak. Ya Ghaniyu ya Hamid, Allah itu maha terpuji, maha kaya. Bisa menjadikan apa saja, tidak susah bagi Allah, tidak susah. Dan bagi kita itu bukan urusan kita Pak. Urusan kita ini bagaimana kerja yang baik, aktivitas yang baik, notoati, supaya semua itu adalah tujuannya akhirat. Sehingga jaminan-jaminan Allah itu datang kepada kita. Ketenangan hati, kedamaian jiwa, ditoto rezekinya sama Allah, ditoto anak-anaknya sama Allah. Mboten ngoyo-ngoyo. Itu sebenarnya rahasia. Dan kalau orang tahu seperti ini Pak, orang tidak akan pernah ngoyo. Sehingga tidak ada suara tret nang jobo itu. Ini ngoyo orang ini. Cek krungu gak apa-apa wis. Oh pengajian kok gak mandek ya apa sih arek-arek iku. Mandek kok dilu ana pengajian iku. Gak barokah kok awakmu iku. Andane gak ngandel. Niki mboten ngamuk kalau emosi cuma. Apalagi ada sholat, berhenti dulu. Dengar azan, dengar sholat, dengar pengajian. Nanti supaya barokah. Ada hal-hal yang tidak nampak dalam kehidupan ini yang memunculkan sebuah kalimat namanya barokah. Barokah tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan dengan jiwa. Dan sebagai seorang mukmin yang yakin kepada Allah, bukan hanya jumlah yang kita kejar, tapi berkah yang kita raih. Ini pelajaran tentang bagaimana kita supaya sedikit demi sedikit terapinya untuk meninggalkan dunia. Semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Mas Habib, masih ada 10 menit, kita manfaatkan, mungkin ada jamaah yang ingin sharing atau bertanya tentang tema ini atau tema yang lain, monggo. Bapak boleh, Ibu boleh. Ibu dari jarak jauh juga boleh. Loh, kurungu mana? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya kan punya bisnis, sedangkan saya punya pegawai. Terus kemudian pegawai saya itu saya kasih tahu kalau waktunya sholat ya sholat, kalau waktunya istirahat untuk ya itu tadi sholat ya sholat. Tapi anaknya itu saya bandel gitu loh Ustadz. Itu gimana Ustadz? Pecat aja Bu. Kenapa? Saya nasihati biar barokah, biar hidupnya itu semakin tertata. Tapi dianya itu ya tetap aja gitu. Tapi saya kasihan, soalnya anaknya itu nggak punya orang punya anak ya yatim atau gimana gitu loh. Itu sampai sekarang ya sholatnya itu gimana gitu loh Ustadz. Ya itu yang saya Sholatnya tanyakan. gimana gitu bagaimana itu? Iya, hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya ibu ini beruntung karena punya kekuatan, punya kekuasaan. Orang kalau punya kekuasaan, punya kekuatan itu cenderung lebih bisa merubah orang. Nggak apa-apa Bu, dikasih shock terapi, mumpung ibu itu punya kekuasaan.
Pokoknya karyawan saya di sini wajib sholat tepat waktu. Kalau tidak sholat, kasih peringatan pertama. Konangan gak sholat mana, peringatan kedua. SP1, SP2. Konangan mana, pecat. Enggak, kita bukan benci sama dia. Kita menggunakan kekuasaan ini untuk merubah orang menjadi baik. Karena kita sayang sama dia. Mau dituturi api, ngapunten ya saya punya seperti itu dulu. Ada yang bantu di rumah itu, nggak sholat, dituturi pancet, dikai dalil mendal. Maaf ya Bu, kalau sampai saya lihat ibu di sini ternyata nggak sholat duhur, sholat asar, ibu terpaksa saya ganti dengan karyawan lain. Wedi akhir-akhirnya sholat sudah. Itu shock terapi namanya. Dan mumpung jadi jeragan, gunakan itu. Gunakan potensi itu. Ya. Jadi pemimpin itu mudah, Pak. Ini pernah saya mengikuti Ibu Gubernur waktu Ramadan. Jadi Ramadan itu beliau mengatakan semua OPD itu harus deres Quran, harus tadarus Quran. Wong sing ngomong gubernur, Pak, gak ono sing gak tadarus. Wah, akhirnya sing gak iso maca Quran itu belajar maca Quran kabeh. Karena kalau tidak nanti akan dimutasi. Berbahagialah panjenengan kalau punya kekuasaan dan kekuasaan itu digunakan untuk benar-benar merubah seseorang menjadi baik. Ngeten sampean Bu. Tapi ojo kasar-kasar, awas kon gak sholat, tak pecat kon. Mbak, sepurane sing akeh ya Mbak. Supaya barokah sholato. Nek sampean gak gelem sholat, ya wis iki ana penggantine sampean. Monggo silahkan dipilih. Pasti dia takut dan pasti akan sholat. Ngoten nggih Bu? Alhamdulillah. Ada lagi bunda yang lain? Ya, saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan disebutkan rezeki yang tidak tampak itu yang dimaksud rezeki ya, sesuatu yang tidak tampak. Nah, apakah termasuk kayak ketenangan hati, kesehatan, terus anak-anak yang soleh dan apa ya, kedamaian itu apa termasuk rezeki juga ya. Ustaz? Makasih Ustaz. Ada yang disebut rezeki barokah. Jenengan tanya barokah itu apa Pak? Barokah itu bahasa Arabnya artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Tandanya apa barokah itu? Tandanya dua. Satu, hati tenang. Dua, semangat ibadah. Itu barokah namanya. Setiap apapun yang melekat di dalam hidup yang mendatangkan ketenangan hati dan semangat ibadah, itulah namanya barokah. Contoh, anak kok tambah ayam dua anak, itu anak barokah. Kok melihat anak kepingin ibadah syukur kepada Allah, itu namanya barokah. Bojo ngoten. Bu, bojo kata ganteng tapi Bu. Tapi ngayem no hati, barokah jenenge. Timbangane ganteng, tapi was-was terus sampean, gak barokah iku jenenge. Makanya keberkahan rezeki itu mendatangkan kedamaian. Keberkahan rezeki itu mendatangkan semangat untuk ibadah kepada Allah. Dan kalau itu sudah didapatkan, itu namanya hidup barokah. Nek jare wong Jawa berkat. Mari dibeber, diangkat. Berkat niku Pak, nek diundang waliman pun disuguhi mangan, mungkin mulai dikai berkat. Iku jenenge tambahan. Dapat sesuatu yang bisa dirasakan, dilihat, tapi rasanya itu langgeng, terus bisa dinikmati betul. Oleh duit 1 juta, barokah, awak sehat, bisa bersedekah, bisa berbagi dengan sesama. Nah, itu yang dikejar. Makanya setiap kali doa yang ada itu Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizkina. Ya Allah berkahi umur kami, ya Allah berkahi rizki kami. Kelihatannya sedikit secara jumlah, tapi tak pernah habis dirasa. Senang terus, bikin hati damai terus. Itu namanya barokah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kumandang ada Isya, maka kita tutup pengajian sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat dan kita semua dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah,
dijadikan menjadi hamba-hamba yang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.